Selamat siang, nama saya Rizky Ridho, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum. NIM 049167. Berikut saya akan membacakan hasil tugas yang diberikan. Berikut simulasi lengkap berdasarkan kasus ilustrasi. Meliputi 1. Kronologi kasus (ilustrasi fakta). 2. Contoh surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). 3. Contoh eksepsi nota keberatan dari penasehat hukum terdakwa. 4. Contoh putusan selah hakim. Semua dibuat mengikuti gaya praktik peradilan pidana Indonesia (KUHP plus contoh redaksional pengadilan). 1. Kronologi kasus. Kasus pembunuhan berencana dan pencurian. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar indekos korban di Jalan Kapten Subli, Tanjung Seneng, Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap seorang mahasiswa bernama Bebek, 19 tahun. Pelaku adalah teman dekat korban, sesama mahasiswa bernama Ayam, 23 tahun. Sebelum kejadian, hubungan pelaku dan korban dikenal baik oleh para tetangga kos. Namun, penyidikan mengungkap bahwa pelaku memiliki motif iri terhadap kesuksesan korban, serta terdesak masalah utang kos dan pinjaman online. Pelaku diduga terinspirasi film Narcos di Netflix untuk melakukan perbuatannya. Pelaku sudah mempersiapkan diri dengan membawa pisau lipat yang disimpan di jok motor. Setelah berbincang dengan korban di kamar kos, pelaku pura-pura hendak pulang, lalu tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk korban. Korban sempat melawan, namun pelaku kemudian menusuk leher dan dada berkali-kali hingga korban meninggal. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku membungkus mayat korban dengan plastik besar dan spray, lalu menaburi pengawet dan wewangian agar bau tidak tercium. Pelaku kemudian mengambil barang milik korban berupa 1 unit MacBook, 1 dompet berisi uang tunai dan identitas, 1 ponsel. Mayat baru ditemukan 2 minggu kemudian karena keluarga kesulitan menghubungi korban. Pelaku ditangkap Polres Metro Lampung pada 4 Februari 2024 setelah analisis CCTV, keterangan saksi, dan bukti petunjuk mengarah padanya. 2. Surat dakwaan JPU (simulasi). Pengadilan Negeri Bandar Lampung, surat dakwaan nomor register Pek/12/2 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung setelah mempelajari berkas perkara atas nama Ayam, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan dengan uraian sebagai berikut. Dakwaan ke-1 (primer) Pasal 340 KUHP (barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 di kamar indekos korban Bebek
dengan rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan, yaitu 1. Terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat yang sebelumnya disimpan di jok motor. 2. Terdakwa membawa pisau tersebut masuk ke kamar korban. 3. Terdakwa berpura-pura hendak pulang untuk memancing lengah korban, lalu mengeluarkan pisau secara tiba-tiba. 4. Terdakwa menikam korban di bagian badan, leher, dan dada secara bertubi-tubi. 5. Akibat tindakan tersebut korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan rencana terlebih dahulu, karena ada jeda waktu untuk berpikir dan mempersiapkan alat. Dakwaan kedua dalam kurung subsidiar, pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Jika majelis hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya rencana terlebih dahulu. Dakwaan ketiga dalam kurung lebih subsidiar, pasal 365 ayat 3 KUHP, pencurian yang mengakibatkan mati. Bahwa setelah membunuh korban, terdakwa mengambil 1 MacBook, dompet berisi uang tunai, dan 1 ponsel. Demikian surat dakwaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 20 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum, Rizko Ridho. 3. Eksepsi garing nota keberatan penasihat hukum terdakwa. Eksepsi atas surat dakwaan JPU nomor perkara 12 garing pidana B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Penasihat hukum terdakwa Ayam dengan ini mengajukan eksepsi sebagai berikut. 1. Eksepsi mengenai surat dakwaan kabur dalam kurung obskur libel. 1. Dakwaan primer pasal 340 KUHP tidak menguraikan secara jelas rencana terlebih dahulu, karena A. JPU tidak menjelaskan kapan terdakwa mulai merencanakan pembunuhan. B. Tidak ada uraian adanya perencanaan matang atau jeda waktu cukup atau cooling down period. C. Penyebutan terinspirasi film narkos bukan bukti adanya rencana pembunuhan terhadap korban secara spesifik. 2. Dakwaan merangkap antara tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan, namun tidak diuraikan keterangan antara niat mencuri dan niat membunuh, sehingga dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap, melanggar pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP dan patut dinyatakan batal demi hukum. 2. Eksepsi. Dalam dakwaan, JPU menyebut saksi sebagai kekasih korban, namun tidak diuraikan relevansi peran saksi tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perkara. 3. Permohonan. Memohon kepada majelis hakim untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum. 3. Memerintahkan JPU untuk memperbaiki atau membuat dakwaan baru. 4. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan untuk sementara waktu. Bandar Lampung, 10 Maret 2024. Penasihat hukum terdakwa Rizko Ridho. Putusan 4. Putusan selah Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Putusan selah nomor 12 pidana garing B garing 2024 garing Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana di atas nama terdakwa Ayam telah membaca eksepsi penasihat hukum dan mendengar pendapat JPU. Pertimbangan hukum. 1. Mengenai dakwaan kabur. Majelis berpendapat bahwa dakwaan JPU telah menguraikan secara jelas fakta mengenai persiapan pisau, tindakan pura-pura hendak pergi, dan penusukan berulang kali. B. Unsur rencana terlebih dahulu telah diuraikan secara cukup untuk diperdebatkan dalam pembuktian pokok perkara, bukan dalam tahap eksepsi. Demikian dakwaan tidak kabur dan memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. 2. Mengenai majelis berpendapat bahwa penyebutan saksi yang tidak terlalu relevan bukan merupakan cacat yuridis serta dapat diperjelas dalam proses pembuktian.
Eksepsi dinyatakan tidak beralasan hukum. Amar putusan sela. Mengadili. 2. 1. Menolak seluruh eksepsi penasihat hukum terdakwa ayam. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara lebih lanjut. 3. Memerintahkan penuntutan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin 18 Maret 2024. Selesai.